Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai menghitung titik impas dan periode balik modal. Titik impas biasa disebut dengan break-even point dan periode balik modal disebut dengan payback period. Sebelum kita melanjut ke pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu 1. Mengenai break-even point, 2. Mengenai payback period, 3. Safety margin, dan keempat, cara perhitungan ketiganya. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai break-even point atau biasa disebut dengan titik impas. Titik impas adalah kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian dari proses produksi. Perhitungan titik impas dimasukkan agar perusahaan mengetahui jumlah minimal produksi yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tujuan analisa break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui nilai BEP membantu pelaku usaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Dengan mengetahui nilai BEP tersebut, maka pelaku usaha akan mendapatkan proyeksi laba maksimum yang akan diperoleh. Kedua, dengan adanya nilai BEP, maka pelaku usaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, penggantian tenaga kerja dengan mesin. Saat terjadi otomatisasi produksi, maka akan terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Hal ini dikarenakan oleh biaya variabel yang semula berasal dari biaya kerja, digantikan oleh biaya tetap yaitu berupa mesin. Ketiga, nilai BEP membantu pelaku usaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Hubungan antara nilai BEP, harga produk, serta laba adalah hubungan sejajar. Maka jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka elemen yang lain juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Keempat, karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang akan terjadi. Bagi pelaku usaha, dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan pada penjualan. Lalu, faktor apa saja sih yang membentuk break-even point atau BEP itu? Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut dengan fixed cost adalah biaya nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, atau biaya sewa gudang. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap, yang lebih dikenal dengan istilah variable cost, adalah biaya nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang biasa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan karena jika salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya bahan baku, dan biaya transportasi. Yang ketiga yaitu harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang, ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Yang keempat yaitu revenue atau pendapatan. Pendapatan atau penghasilan didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produksi yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Untuk menghitung BEP ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama yaitu membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Mari kita langsung praktek kepada contohnya. Pada video ini ada contoh dari sebuah industri mikro kecil yaitu yang memproduksi nasi kucing. Sebuah industri mikro nasi kucing setiap harinya memproduksi 1000 bungkus nasi kucing.
biaya variabel yang dibutuhkan untuk membuat satu bungkus nasi kucing adalah sebesar 1.500 dan biaya tetapnya adalah sebesar Rp500.000. Industri mikro tersebut menjual dengan harga Rp2.500 per bungkus. Hitunglah jumlah nasi kucing yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai titik impas. Untuk mencari BEP-nya, yang perlu kita ingat adalah jumlah produksi nasi kucing setiap harinya, yaitu sebesar 1.000 bungkus. Biaya variabel setiap satu nasi kucing, yaitu Rp1.500. Biaya tetap dari produksi nasi kucing, yaitu Rp500.000. Dan harga jual nasi kucing per bungkus, yaitu sebesar Rp2.500. Mari kita menentukan margin kontribusi per unit terlebih dahulu. Caranya, margin kontribusi per unit didapat dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kita ketahui harga jualnya adalah Rp2.500 dan biaya variabel dari nasi kucing adalah Rp1.500. Sehingga kita mendapatkan margin kontribusi per unit yaitu sebesar Rp1.000. Setelah mengetahui margin kontribusi per unit, mari kita menentukan break-even point-nya. Pertama, kita masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kita telah mengetahui biaya tetap dari nasi kucing adalah Rp500.000 dan margin kontribusinya adalah sebesar Rp1.000. Nah, kita akan mendapatkan BEP sebesar 500 bungkus. Artinya, usaha mikro nasi kucing tadi akan mengalami break-even point atau titik impas jika ia memproduksi sebesar 500 bungkus. Jika belum yakin kita telah mengalami titik impas, maka kita bisa melakukan pembuktian. Yang pertama, kita masukkan dulu penjualan 500 bungkus nasi kucing dikalikan dengan harga jualnya. Di sini terdapat 500 bungkus nasi kucing dikali harganya yaitu sebesar Rp2.500 dan akan mendapatkan nilai sebesar Rp1.250.000. Biaya variabel dari nasi kucing adalah Rp1.500, lalu kita kalikan dengan jumlah yang harus kita produksi yaitu sebesar 500 bungkus. Kita akan mendapatkan biaya variabel sebesar Rp750.000. Di situ kita akan mendapatkan selisih dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel yaitu Rp500.000 yang merupakan margin kontribusi. Setelah itu kita kurangi dengan biaya tetap yaitu sebesar Rp500.000 dan kita akan mendapatkan laba sebesar Rp0. Artinya, kita telah mengalami titik impas di mana kita tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Cara kedua yaitu dengan mencari rasio margin kontribusi. Pada rasio margin kontribusi, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi terhadap penjualan dan akan mendapatkan titik impas dalam rupiah. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Yang dimaksud dengan margin kontribusi adalah penjualan dikurangi biaya variabel, hasilnya dibagi dengan penjualan dikali 100%. Mari kita menghitung dengan kasus yang sama dengan yang pertama, yaitu industri mikro kucing. Di sini kita telah mengetahui bahwa industri mikro nasi kucing tadi memproduksi 1.000 bungkus nasi kucing per harinya. Biaya variabel setiap satu nasi kucing adalah Rp1.500, biaya tetapnya Rp500.000, dan harga jual nasi kucing adalah Rp2.500 per bungkus. Pertama, kita masukkan rumus rasio margin kontribusi, yaitu penjualan dikurangi biaya variabel, lalu dibagi penjualan dikali 100%. Kita telah mengetahui penjualannya adalah Rp2.500.000. Ini didapatkan dari harga jual dikali dengan jumlah produksi nasi kucing per harinya, yaitu Rp2.500 dikalikan 1.000. Setelah itu, kita kurangi dengan biaya variabel. Jadi kita mengalihkan jumlah produksi sebesar 1.000 dikali biaya variabel sebesar Rp1.500 dan menghasilkan biaya variabel yaitu Rp1.500.000.
Lalu kita bagi dengan penjualan dikali 100%, yaitu 2.500.000. Dari hasil penghitungan ini, kita akan mendapatkan 0,4. Nah, setelah itu baru kita mencari BEP-nya, yaitu biaya tetap dikurangi dengan rasio margin kontribusi. Biaya tetapnya tadi adalah sebesar Rp500.000 dibagi dengan rasio margin kontribusi yang kita telah hitung, yaitu sebesar 0,4 dan menghasilkan sebesar Rp1.250.000. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil jika perusahaan akan berada di titik impas jika melakukan penjualan sebesar Rp1.250.000 atau sebanyak 500 bungkus nasi kucing. Artinya cara satu dan cara kedua sama-sama menghasilkan titik impas yang sama, yaitu sebesar 500 bungkus atau setara dengan Rp1.250.000. Cara ketiga yaitu dengan mencari BEP melalui rumus biaya tetap dikurangi 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan. Diketahui jumlah produksi dari mikro usaha nasi kucing adalah 1.000 bungkus nasi per harinya. Lalu biaya variabel sebesar 1.500, biaya tetapnya sebesar Rp500.000, dan harga jual sebesar Rp2.500 per bungkus nasi kucing. Pertama, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan. Kedua, kita masukkan angka-angkanya. Biaya tetap sebesar Rp500.000, lalu 1 dikurangi Rp1.500.000 per Rp2.500.000. Rp1.500.000 didapatkan dari 1.000 bungkus nasi kucing dikalikan biaya variabel sebesar Rp1.500, sedangkan penjualan didapatkan dari 1.000 bungkus nasi kucing dikalikan harga jual yaitu Rp2.500. Sehingga mendapatkan penjualan sebesar Rp2.500.000. Nah, akan ketemu jawabannya seperti ini, yaitu 500.000 dibagi dengan 1 minus 0,6. Lalu kita masukkan lagi Rp500.000 dibagi 0,4 sehingga menghasilkan titik impas sebesar Rp1.250.000. Hasil ini sama dengan cara penghitungan kita yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai safety margin atau biasa disebut dengan tingkat keamanan. Tingkat keamanan atau safety margin ialah besarnya rasio selisih penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas terhadap penjualan aktual. Dengan kata lain, tingkat keamanan adalah tingkat kemampuan penjualan terhadap kemungkinan kerugian. Setiap pemimpin perusahaan selalu memperhatikan tingkat keamanan perusahaannya, agar pimpinan bisa mengantisipasi kerugian yang mungkin akan datang pada perusahaan mereka. Mari kita mencoba menghitung tingkat keamanan dari mikro usaha nasi kucing yang telah kita jadikan contoh untuk menghitung BEP tadi. Untuk penjualan bulan ini, perusahaan nasi kucing berhasil menjual sebanyak 800 bungkus nasi kucing. Maka perhitungan tingkat keamanannya adalah sebagai berikut. Tingkat keamanan didapatkan dari penjualan aktual dikurang titik impas dibagi dengan penjualan aktual. Jika bulan ini kita berhasil menjual 500 bungkus nasi kucing dan titik impas yang telah kita hitung tadi adalah 500 bungkus, maka rumusnya akan sebagai berikut. 800 dikurangi 500 dibagi dengan penjualan aktual sebesar 800. Dari hasil penghitungan tersebut, kita akan mendapatkan tingkat keamanan sebesar 0,375 atau setara dengan 37,5%. Makin tinggi tingkat keamanan perusahaan, maka perusahaan itu dalam kondisi aman. Perusahaan mendekati kondisi bahaya apabila tingkat keamanan mereka mendekati 1%. Maka dari itu, seorang wirausaha perlu menghitung tingkat keamanan usaha agar bisa membuat strategi penjualan lain untuk menaikkan penjualan aktual usahanya. Artinya, nasi kucing tadi dapat dikategorikan dalam tingkat keamanan yang aman.
Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menghitung titik impas atau break-even point dan juga menghitung periode balik modal atau payback period? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu semakin semangat belajar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.